Jadi jangan kemudian apa-apa salah, menyikapi sesuatu apa-apa salah. Iya kan? Seperti zaman sekarang itu apa? Orang-orang ngaji kan yang dicari yang lucu, iya kan? Nah, orang lucu tinggal ngantuk, ditinggal balik. Makanya yang didapatkan ya hanya kelucuannya saja. Yang diceritakan bukan isi pengajian, tapi lucu-lucunya. Apa salah? Tidak. Karena itu barangkali satu-satunya tempat untuk mencari hiburan. Karena apa? Karena mungkin beban hidup. Karena orang tua itu atau masyarakat pada umumnya yang telah berumah tangga itu memiliki beban hidup, mikirna anak, mikirna ekonomi, mikirna bojo, mikirna utang, macam-macam, sehingga butuh hiburan. Untungnya mencari hiburannya itu di tempat-tempat yang positif, mencari kelucuan untuk sekedar tertawa di tempat-tempat pengajian dari kiai, ustadz atau mubalik yang diundang yang lucu, dibanding seumpamanya mencari hiburan di tempat-tempat yang sifatnya maksiat. Iya kan? Seperti itu kan? Karena itu tadi tekanan hidup, beban hidup. Makanya sampai lihat orang-orang tua itu jarang senyuman. Makanya ketika mereka masih bisa tertenyum, tertawa, kemudian bergembira, alhamdulillah. Rata-rata kalau orang-orang tua itu wajahnya tegang, rata-rata tegang. Bisa karena jangankan tertawa, senyum saja seakan-akan itu ya karena menghadapi beratnya hidup, tapi kuat karena kesabaran, karena ketabahan. Mereka kuat menjalani kehidupan yang berat, kehidupan yang penuh dengan beban. Dan makanya jangan disalahkan ketika ngomong tua boleh pengajian sing lucu-lucu, jangan disalahkan, karena itu satu-satunya tempat menghibur diri yang secara lahiriah positif. Ya, daripada mereka pelampiasannya nanti ke tempat-tempat yang maksiat, yang negatif, ini lebih berbahaya. Gambarannya seperti itu. Wal musrafu te musraf iku horibun aneh idza kana ing dalam nalikane ono opo al mushafu mushaf iku maudungan dan selehaken timanjili kaum ing dalam umai kaum layak rohuna kang ora podo maca sapa kaum fihi ing dalam mushaf ai bidari kaum mushaf itu bisa ing dalam mengkono-mengkono mushaf. Kemudian yang dianggap aneh tapi nyata yang kedua adalah Quran yang berada di rumah yang penghuninya tidak mau membaca Quran, hanya sekedar pajangan. Banyak kan di sekitar kita ada di dalam rumah mushaf Quran, tapi penghuninya tidak suka membaca Quran, sehingga ditumpuk hanya memenuhi rak buku atau ditaruh di atas lemari sampai berdebu. Nanti ketika menjelang Ramadan itu baru dicari, baru dibersihkan untuk persiapan bulan Ramadan. Kan seperti itu. Di setiap rumah orang Islam pasti ada Quran. Tidak hanya satu, 6
Pamwe sampean pira coba? Ana sing gede, ana sing cilik, ana sing cetakan terbaru, ada yang cetakan lama, lebih dari satu. Tapi apa iya setiap hari dibuka dibaca? Jarang kan? Dan ini aneh. Mushaf Quran berada di tempat atau di rumah yang penghuninya tidak gemar atau tidak suka membaca Quran, tidak mau membaca Quran. Dan ini menjelang bulan Ramadan, mesti digoleti kan untuk tadarus di bulan Ramadan. Apa salah? Tidak. Tapi apike sebaiknya itu apa? Quran itu jangan hanya dibaca ketika bulan Ramadan. Mushaf Quran itu jangan hanya dibaca ketika bulan Ramadan, tapi setiap hari. Ayah ibunya sibuk tidak sempat membaca, anak-anaknya membaca. Pokoknya salah satu dari penghuni rumah ada yang mengalah untuk berusaha setiap hari membaca Quran. Nanti rumahnya pasti penuh dengan rahmate Gusti Allah. Melbu ya adem, sejuk. Coba sampai masuk ke dalam rumah yang biasa di situ digunakan untuk membaca Quran, dengan rumah yang tidak pernah digunakan untuk membaca Quran, tapi justru malah untuk membicarakan keburukan orang lain, menghibah dan kemaksiatan yang lain, pasti berbeda. Hawanya pasti berbeda. Kayak sampan itu kan bisa kan membaca Quran, walaupun barangkali 10 ayat atau satu wajah. Cara kita mengartikan itu satu rai, sehingga tidak menjadi aneh, tapi nyata. Paham? Dan ini jadi biasakan untuk senantiasa membaca Quran, walaupun barangkali membaca mushaf Quran yang dimaksud, walaupun barangkali hanya 10 ayat. 10 ayat kan orang itu dibanding sampan itu bermain HP berapa jam satu hari, sampai matanya berair kan, sampai kepala itu pusing. Apa pernah sampai membaca Quran sampai kepala pusing, sampai matanya berair? Pernah? Tidak pernah kan? Dan seharusnya itu sebanding bermain HP dengan membaca Quran itu sebanding. Saya bermain HP 1 jam satu hari, maka membaca Quran harus lebih dari satu jam. Padahal orang mungkin sampai itu satu hari bermain HP itu satu jam, bisa berjam-jam. Ya, lerainya kamar mandi, tidur, makan pun kadang-kadang sambil bermain HP. Saya khawatir sampai nang kamar mandi karo tongkong, karo dolanan HP, di video call karo buang air besar. Kan orang ngerti toh, lagi nanti nang kamar atau di mana. Bisa jadi suatu saat itu sebenarnya karena saking ketergantungannya dulu. Saat ini mungkin belum, tapi bisa jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat sampai terjadi, atau barangkali sekarang dia sudah terjadi, hanya saja tidak diketahui. Nang kamar mandi sambil buang air besar, sambil buang air kecil, sambil bermain HP, sambil nelpon, sambil WA. Ada di antara kalian? Ada atau tidak? Pernah melakukan atau tidak kira-kira? Mungkin ada, tapi harus mengamalkan isi. Iya kan? Al-Fadhil, iya kan?
Kowe toh dalam wajah-wajah pembohong. Iya, paham ya. Jadi usahakan setiap hari rumahnya itu dibacakan Quran. Membaca dalam arti sambil memegang mushaf, sehingga mushafnya itu tidak tergeletak sia-sia, anak manfaat. Jangan hanya ketika menjelang bulan Ramadan dok mushafnya itu dibuka. Kemudian selanjutnya, wal Quran ulan utai Quran iku horibun aneh idakana ing dalam narikane ono apa Quran iku mahfudun dan raksa utawa iku mahfudun dan raksa fi jawfil fasiki ing dalam atine wong kang fasik ai fi qalbi man tegese ing dalam atine wong iktaku tekang yakini sapa man ing Quran wasahi dalam nakseni sapa wong utawa sapa man ing Quran walam yak malan orang lakoni sapa man bima kawan perkara fihi kang tetep ing dalam Quran. Kemudian selanjutnya Quran itu menjadi aneh ketika berada di hati orang yang fasik. Ana wong fasik apal Quran. Orang fasik itu apa? Orang yang membiasakan diri melakukan kemaksiatan, membiasakan diri melakukan perbuatan dosa, tidak mau bertobat. Itu fasik. Dia hafal Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang paling baik itu adalah apa? Orang hafal Al-Quran kemudian dia mau mengamalkan isi Al-Quran, berusaha menjalankan isi Al-Quran. Apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ya ditinggalkan.